Ya, gaji. betul. Gitu. Betul. Kurang lebih gitu. Dan kita kan percaya bahwa Tuhan tidak akan memberikan ujian yang tidak mampu dipikul oleh umatnya kan gitu. Ya, betul. Jadi Betul. kita mesti percaya banget itu. Mas, ada beberapa pertanyaan nih. Wah, panjang-panjang Ya. pertanyaannya. Surya Putra SP, dalam proses pencarian purpose sebuah brand, idealnya butuh waktu berapa lama, Mas Andoko, sehingga sebuah purpose itu dikatakan telah siap dan matang. Ya. Apa saja indikatornya? Monggo, silakan. Ya, sebenarnya kalau di UKM itu lebih mudah karena pelakunya lebih kecil, lebih nggak ribet gitu ya, nggak birokratis gitu. Dan sebenarnya idealnya sih purpose itu dicari sebelum kita bikin brand itu sebenarnya. Ya. Jadi ketika kita belum bikin itu purpose-nya harusnya dibangun. Kalau belum ada, saran saya sih ya kita harus menggali aset-aset yang kita punya. Kalau saran saya bukan dengan cara oh yang ini udah ini positioningnya, yang ini sudah ini, jangan ngomong ini, jangan bukan, Ya. itu kurang otentik. Jadi kembalilah ke diri kita, kita ini apa sih kalau kita katakanlah buka restoran gitu, saya paling seneng contohnya misalnya kayak Bumi Langit gitu ya, Bumi Langit Haji Iskandar, Haji Is di Jogja itu, dia purpose-nya adalah apa namanya permaculture gitu karena dia belajar di Bali lama dengan apa subak gitu jadi dia purpose-nya alam ya keseimbangan alam terus artinya harus akhirnya harus dia memberdayakan juga orang-orang sekitar segala macam purpose-nya jelas sekali gitu dan itu dimiliki oleh uniquely oleh Haji Iis gitu jadi kita nggak perlu takut apa namanya ini nanti dicontek apa segala macam nggak usah takut dan jangan dicari-cari lah kasarnya gitu kembalilah kan ke diri kita kita ya kayak Mas Bi punya purpose sharing gitu saya bisa melihat dengan segala apa namanya apa hormat saya ke Mas Bi yang sangat passionate gitu untuk sharing gitu jadi itu kan purpose-nya Mas Bi kan kelihatan sekali dan itu bisa nggak cuman ngomdok gitu, tapi ya itu benar-benar tangible dan nempel di brand yang namanya Mas B gitu ya dengan apa namanya bisa bikin brand atau segala macam itu super. Jadi nggak dicari-cari, Mas B nggak sedang mencari-cari wah ini Hermawan ini posisinya ini terus si ini posisinya gini gitu. Yuswadi Posisinya ini kan pasti beda-beda orang nggak mungkin sama. Ya, gitu. Ya, istilahnya meskipun strateginya sama, ketika strategi itu diimplementasikan belum tentu sama, karena tergantung dari passion dari timnya, apakah sama apa enggak gitu. Betul. Itu kalau saya disuruh bikin filosofi kopi, pasti hasilnya tidak akan sama dengan Mas Handoko bikin filosofi kopi. Betul. Meskipun sama-sama kopi dan sama-sama katakanlah dari Aceh gitu ya misalnya. Iya, betul. Kayaknya Mas Bi lebih pintar dibandingin saya kalau tentang kopi. Wah, jangan gitu. Saya minumnya kopi saset, Mas. Ayu Rani. Ya. Mas, apakah ketika daya beli masyarakat turun, brand-brand juga akan menurunkan budget promonya? Apakah micro selling seperti mobilitas SPG akan cepat recovery ketika pemerintah mengizinkan beraktivitas? Ini saya jawab dulu, bahwa pada zaman Krismon dulu, itu semua perusahaan tiarap. Karena pasarnya mengecil. Tapi saya yakinkan klien-klien saya bahwa ketika pasar mengecil, ketika semua orang tiarap, semua orang diam, kita ngomong sedikit saja pasti kedengaran. Jadi akhirnya saya yakinkan mereka bahwa yang mengecil itu pasarnya. Itu urusan marketing, tapi brand itu urusannya di benak konsumen. Pikiran masyarakat tidak mengecil, pikirannya tetap sama. Cuma daya belinya mengecil sehingga pasarnya mengecil. Jadi brand kita harus tetap dipelihara, apalagi zaman sekarang itu boleh dibilang gratis ya kalau tahu caranya. Gimana menurut Mas Handoko gimana? Yang ahli bikin konten. Justru sekarang menurut saya justru untuk UKM ya teman-teman UKM momentumnya untuk berpromosi. Cuma definisi promosi itu apa? Kalau dalam
keadaan konsumen kehilangan lost appetite-nya, udah nggak nafsu gitu ya untuk beli, jangan dipaksain untuk promo beli ini, jangan dipaksain karena kan memang nggak ada, kayak saya misalnya walaupun di rumah aja saya untuk delivery juga mikir karena nanti bersih atau enggak segala macam misalnya. Ya, betul. Gitu. Dan berarti kan intinya adalah cara berpromosi itu macam-macam. Justru kembali ke purpose tadi. Ya. Coba gali purpose dan kita sharing lah, nggak usah muluk-muluk, sharing lah ke tetangga, ke orang-orang terdekat, dan itu menjadi kekuatan kita gitu. Ada salah satu brand teman saya nggak usah sebut, dia punya warung bakmi gitu. Dari awal dia rame sekali, sangat lokal gitu, dan dia dari awal itu benar-benar targetnya dia tetangga, benar-benar untuk tetangga. Yeah. Apa yang terjadi? Waktu pas sebelum COVID itu rame sekali, dan sekarang masih tetap rame. Kenapa? Karena dia konsentrasi di tetangga, berarti dia berhasil membangun trust dengan tetangganya. Jadi itu penting banget sebenarnya. Kita kan sebenarnya membangun trust itu kan penting banget karena kan ada nggak cuma emotional bonding tapi juga ada, atau tidak hanya brand tapi juga ada trust sebenarnya. Nah, brand trust itu penting untuk dibangun ketika kita benar-benar malah justru konsentrasi di market yang nggak muluk-muluk, mungkin di tetangga aja gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi menurut saya pelihara konten atau engagement atau katakanlah modal percakapan yang kita punya gitu. Kayak misalnya saya modal percakapannya adalah kreatif, Creative Hub, ya saya ngomongnya tentang Creative Hub terus gitu ya. Ada apa yang meaningful buat orang lain gitu. Dan itu bisa dilakukan oleh semua brand sebenarnya. Brand kan kayak orang kan, Mas. Brand kan kayak orang aja, kita bersilaturahmi gitu. Ya, kalau saya selalu memberikan arahan ke teman-teman UKM, yang pertama gunakanlah kelebihan UKM yang tidak dimiliki oleh korporasi. Korporasi itu besar, tapi lamban. Dalam bergerak itu lamban. Sehingga kita justru punya kelebihan dengan kecepatan itu. Kita kecil, sehingga gesit. Mau ganti usaha seminggu sekali, juga nggak ada yang larang. Asal bisa aja. Hari ini jualan mie, besok jualan bakso, besok lagi jualan soto, nggak ada yang larang gitu. Tapi kalau korporasi mau ganti mie ke soto, itu aja rapat dulu, belum lapor dulu ke prinsipal, persetujuannya 2 tahun kemudian nggak akan ngejar. Dan itu yang pertama. Yang kedua, UKM itu kecil. Justru kekecilannya ini yang kita anggap sebagai kekuatan. Misalnya, kita bikin restoran bakmi di ujung jalan kompleks, pintu masuk kompleks, itu saat kompleks jadi pelanggan kita sudah. Jadi, betul. Dan itu ketika orang nggak boleh masuk kompleks, kita bebas untuk memasarkan dalam kompleks. Nah, betul. ini yang ini. Oke. Bila COVID-19 berlanjut lama, strategi apa buat yang bergerak di furniture agar bisa eksis bahkan maju? Nah, monggo Mas, silakan. Ya, tentu tetap selalu seperti saya bilang tadi, contohkan ya, kalau misalnya saya ngebayangin kan sekarang kan eranya kan era komunitas, eranya era konten segala macam. Kalau saya saranin sih ya tadi kolaborasi sama interior designer, terus bikin desain rumah yang sederhana, interior rumah yang sederhana, supaya tadi mental illness-nya orang-orang itu bisa terkurangi gitu. Jadi justru bikin kontennya adalah istilah saya interior terapi gitu. Kan bukan tidak mungkin terapi interior yang bisa memecahkan masalah yang COVID ini lama gitu, karena bisa meyakinkan bahwa kan jelas kalau furniture kan home ya, furniture kan identik dengan home gitu. Sementara ini work from home. Bayangin orang apa nggak pengen dengan interior yang lebih menghibur gitu, sementara ketemunya istrinya cuma ketemunya istri terus gitu kan, pengen juga melihat kursi yang cantik gitu kan. Misalnya nih. Jangan kedengeran sama istri.
soalnya lagi ini juga, lagi Zoom juga, jadi Lagi Zoom. aman. Ya, ya. Jadi Eh, menurut saya harus pintar membaca ini, walaupun kalau saya membayangkan jualan mobil lebih susah ya dibandingin ya, interior, menurut saya. Mobil sekarang mungkin rumah juga susah karena di zaman sekarang kayak rasanya ya kita kita tahu lah kategori mana yang sebenarnya masih punya peluang hmm, dan kategori mana yang susah gitu. ya. Jadi Gitu. kita menggunakan strateginya dokter hewan, ya. Gimana tuh Yang Mas? yang sakit itu hewannya, tapi yang diobati itu yang punya, ya kan? Yang lebih khawatir itu yang punya. Oh, tadi malam panasnya sekian derajat. Wah, kucing saya mencret gitu kan. Itu kucingnya soalnya biasa-biasa aja gitu. Tapi yang punya itu mesti diobatin. Nah, sama dengan interior ini kan. Interior Iya, ini kalau Anda bisa memberikan solusi yang mengobati yang punya rumah, bahwa iya, work from home, wah ini desainnya. Kemudian learn from home, ini desainnya. Kemudian iya, pantry untuk ibu masak-masak, iya tempat betul, bumbu masak. Banyak sekali yang bisa betul, kita banyak. kita Dari diskusi gali. kita aja udah banyak Mas, Iya, idenya Mas. Banyak Mas. Jadi kan sekarang boleh banyak yang berbisnis di rumah. Pasti kan pengen mungkin studio kecil gitu kan. Mungkin ya sekedar ada papan hitam atau apa. Itu menjadi sebuah alternatif gitu. Karena kan iya. rumah menjadi menjadi core-nya gitu. Core-nya jadi rumah kan sekarang kan. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Mas dari Ayam Bakar Gokil. Wah. Ya, Kira-kira perencanaan keuangan buat 4 bulan ke depan gimana ya buat UMKM? Nah, ini menurut saya kalau kalau ayam bakar ini yang bisa menolong dan menjadi survival adalah delivery. ya, Bagaimana ya, kata kuncinya bagaimana food experience di restoran itu bisa ya, dibawa ke rumah. Jangan ya, ya, di restoran enak sampai di rumah anyep. Nah, itu kan challenge ya. seperti itu. Bagaimana Mas sarannya? Ya, memang kalau ngomong kondisi sekarang pasti semua akan larinya ke digital, delivery segala macam ya. Tapi menurut saya memang nggak ada salahnya dicoba dan juga dipikirkan juga ke arah nanti ketika sudah pelan-pelan pulih, mungkin lobbynya dari sekarang, jualannya dari sekarang, mungkin ke kantor-kantor, ke ya daerah sekitar kan mulai dipetakan gitu di situ Ya, kantor mana aja segala macam. Itu menjadi sangat penting karena apa gimana pun juga unsur sosial juga jangan dilupakan, hmm, sosial masyarakat segala macam dan mungkin ya bikin paket-paket harga khusus segala macam ini sebenarnya pertanyaan yang saya sendiri juga PR saya tidak bisa memberi saran yang ini karena saya juga memiliki problem yang sama terus terang tapi ya, memang harus punya uh, plan yang cukup coba terus lah gitu kasarnya gitu. ya, Jadi jangan sampai mandek untuk bisa menjawab hal-hal seperti ini karena sekarang ya. kan juga masih sangat sulit untuk itu. Semua orang Sangat bervariasi. Semua semua orang orang nggak nggak sama. tahu jawabannya Mas. Semua orang nggak tahu Semua orang nggak jawabannya. tahu jawabannya. Saya kalau bisa Apalagi jawab ini pasti ya ya. untuk diri sendiri aja nggak tahu, apalagi buat orang lain. Iya, betul. Nah, Betul. Kalau mau jujur ya. sementara kalau kita bicara chaos itu kan uh, yang hilang itu trust.